Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi waridhoka maqbudi atini mahabbatak wa marifatak. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Amma ba'du. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, sesuai judul pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas bersama-sama, sesuai video cuplikan awal yang tadi saya tampilkan dalam video cuplikan kali ini. Pada kesempatan video kali ini saya menanggapi tentang sholat Idul Fitrinya dari Ponpes Al Zaitun di Indramayu. Memang video yang sempat viral kemarin-kemarin ini memang telah beberapa hari, bahkan waktu sholat Idul Fitri, dan saya baru sempat ikut menanggapinya baru pada hari ini. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, jika kita melihat dalam video cuplikan yang tadi kita lihat bersama-sama, yang kita perhatikan dalam tata cara sholat Idul Fitri di Ponpes Al Zaitun ini, yang pertama, kalau kita melihat dalam segi video ini, dari beberapa jamaah ataupun imam dan juga saf sangat-sangat renggang. Yang kedua, yang kita lihat dalam video di Ponpes Al Zaitun tersebut, dalam sholat Idul Fitri tersebut, itu ada sosok seorang wanita di bagian saf paling depan, saudara, setelah imam. Nah, lalu yang ketiga, dan kita melihat itu ada beberapa makmum, mungkin tidak banyak sih, dua, antara makmum perempuan dan juga makmum laki-laki seperti video kesempatan kali ini. Ini mereka tidak mengikuti gerakan imam. Nah, itu yang akan kita garis bawahi, saudara. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, jika kita mengkerucut dalam pembahasan pertama, yang mana pembahasan pertama ini tentang safnya sangat renggang dalam jamaah sholat Idul Fitri di Ponpes Al Zaitun. Lalu ada yang bertanya kepada saya, apakah sholat tersebut ketika safnya renggang-renggang dan sangat ada jarak yang agak jauh, apakah itu sholatnya sah? Itu kalau menurut jumhur ulama, menurut beberapa imam, ini Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Hambali, mereka masih mensahkan sholat tersebut ketika safnya renggang. Akan tetapi kalau Imam Abu Hanifah, ketika safnya itu sangat renggang, itu tidak diperbolehkan, saudara, bahkan tidak sah, saudara, dalam sholat. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, begitupun ketika kita petik, kita ambil hikmah dalam hal tersebut. Ketika orang itu diperbolehkan dalam saf renggang ketika melakukan ibadah sholat, kalau kita membahas hukum fikih, terkecuali misalkan kayak seperti yang kemarin-kemarin tuh ada pandemi, ketika ada suatu wadah penyakit, ataupun ketika kita sedang melakukan ibadah umroh, ibadah haji, itu kan pasti ada suka saf renggang. Nah, kalau itu tidak jadi masalah dan tidak apa-apa, masih disahkan sholatnya, karena ada uzur lagi berpergian atau sedang umroh ataupun kita sedang menangkal sebuah wadah penyakit, itu tidak jadi masalah. Akan tetapi perlu dicatat baik-baik, ketika tidak ada halangan apa-apa, lalu tidak ada penyakit, dan kita tidak berpergian umroh dan tidak ke Mekah, lalu kita melakukan ibadah safnya yang jarang-jarang seperti itu, lebih baik ketika saf-saf berjarang itu lebih baik tinggalkan seperti itu dan dirapatkan safnya mengikuti ajaran para ulama-ulama yang ada di Indonesia, saudara.
Lalu yang kedua, ketika kita melihat dalam video-video tentang sholat Idul Fitrinya di Ponpes Al Zaitun ini, yang kedua itu ada seorang perempuan berada di bagian saf pertama, saudara. Dan perlu diketahui dari hadis riwayat Muslim, sebaik-baiknya saf laki-laki itu berada di saf paling pertama, dan seburuk-buruknya berada di bagian paling akhir. Dan sebaik-baiknya saf bagi perempuan ini adalah saf paling terakhir. Dan seburuk-buruknya saf bagi perempuan ini berada di bagian pertama, saudara. Hadis riwayat Muslim. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, kalau kita melihat ini perempuan ditaruh saf pertama dan tidak ada dibedakan, biasanya pada keumumannya perempuan itu dikasih jarak. Perempuan dia itu berada di saf paling belakang, dan begitu pun itu ada pembatas tirai, entah itu apa ya namanya, hordeng lah atau apa, intinya itu pembatas biar tidak melihat auratnya perempuan para kaum Adam, saudara. Akan tetapi pada sholat Idul Fitri kemarin di Ponpes Al Zaitun Indramayu ini, beliau saf perempuannya digabungkan. Bahkan pada video tersebut yang kita perhatikan bersama-sama, ini seorang perempuan ini berada saf paling pertama setelah imam. Lalu kalau kita melihat dalam video tersebut, ini di dekat imam ini ada 3 orang ini. Ada 3 orang ini, imamnya yang mana seperti itu. Ada yang tengah, ada yang sebelah kanan, dan juga ada yang sebelah kiri. Seperti itu. Ini kita bingung, saudara. Dan lalu yang selanjutnya, ini kita benar-benar sangat-sangat bingung. Di antara 2 makmum ini, dari perempuan dan juga laki-laki, ketika imam tersebut telah ruku, telah sujud, coba kita perhatikan. Dalam video tersebut, ini makmum ini, si laki-laki ini dan si perempuan ini tidak mengikuti gerakan-gerakan imam. Nah, tidak mengikuti gerakan imam. Bahkan yang si laki-laki tersebut tangannya sholat seperti itu. Nah, kalau kita lihat, setahu saya orang-orang yang sholat memegang tangan itu adalah ibadahnya orang non-muslim atau Nasrani dan lain dan sebagainya. Oh, ini bahaya, saudara. Ini bukannya toleransi. Kalau toleransi antara umat beragama, boleh-boleh saja kita bertoleransi, menghargai agama-agama lain. Akan tapi ketika mencampur adukan akidah, wah ini bahaya. Akidah itu tidak boleh dicampur adukan, karena akidah ini sangat sakral, saudara. Ini bahaya ini. Ketika sholat Idul Fitri, lalu orang-orang non-muslim, beliau sholat di ibadahnya orang Islam. Ini sangat-sangat bahaya. Khawatirnya mencampur adukan akidah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, karena ketika makmum sedang sholat berjamaah kepada imam, ketika imam tersebut telah ruku, kita wajib hukumnya untuk ruku juga, walaupun bacaan doa kita semisalkan belum selesai. Nah, itu wajib kita untuk mengikuti imam, karena sholat tersebut ada imam. Ketika kita tidak mengikuti, itu bisa membatalkan, saudara, dan makruh dalam sholatnya. Karena makmum, walaupun bacaannya dia belum selesai dalam sholat fardu ataupun sholat-sholat yang lain, ketika kita berjamaah, makmum yang baik akan mengikuti tentang imam. Imam sujud, ya sujud. Imam ruku, ya ruku. Seperti itu. Imam selesai pun kita ikut selesai. Bukannya imam telah ruku, telah sujud, dia malah diam seperti itu. Bahkan seperti kayak ibadahnya orang non-muslim. Nauzubillah summa nauzubillah. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, terkait viralnya sholat Idul Fitri di Ponpes Al Zaitun ini, saya meminta kepada MUI terkhusus pertama Kabupaten Indramayu dan juga MUI Indonesia
untuk bisa lebih melihat tentang kegiatan-kegiatan yang ada di Ponpes Al Zaitun tersebut, karena mengkhawatirkan untuk para orang-orang yang lainnya, umat-umat yang lainnya. Jangan sampai nanti umat bingung dengan adanya hal-hal seperti itu, seperti orang-orang yang kebablasan dalam bertoleransi, saudara. Karena baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun beliau ngedau, di akhir zaman nanti Islam itu akan terbagi menjadi 73 golongan. Di antaranya ke-72 golongan tersebut itu akan celaka, saudara. Yang selamat hanya satu Islam golongan. Masya Allah. Maka dari itu ikutilah aturan-aturan yang telah Allah tentukan. Ikutilah sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW tentang sholat fardunya, tentang sunnahnya, dan yang lainnya, saudara. Dan begitupun semoga kita bisa menjalankan syariat-syariat dengan baik, dengan cara yang benar, dan mana kita semoga senantiasa dibimbing selalu jalan kita, jalan yang lurus menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Robbi yassir lana wa la tu'assir alaina, Robbi tamir lana bil khairi amalana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.